Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Saya mau tanya ke Pak Isharyanto dari Majelis Wali Amanat Universitas UNS 11 Maret. Tolong dijawab jujur singkat. Seorang menteri tidak mungkin begitu saja membatalkan penunjukan rektor kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Boleh kira-kira apa yang terjadi? Apakah memang ada dugaan sogok dalam waktu pemilihan rektor? Itu tidak pernah terungkap dalam proses pemilihan rektor itu. Ya. Jadi menurut Anda nggak tahu sama sekali, buta? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Dan menteri pun tidak menguraikan dalam SK-nya? Tidak pernah, tidak pernah. Langkah selanjutnya apa? Anda maunya rektor terpilih itu yang sah, bukan rektor PLT? Iya, karena dalam hukum itu ada asas pengharapan yang wajar. Seseorang yang sudah ditetapkan dengan cara yang sah, dia punya harapan untuk ditindaklanjuti hak-hak hukumnya. Kapan datang ke DPR mengadu? Tunggu saja tanggal mainnya. Dengan tetap menjaga nama baik universitas dan insya Allah kalau tindakan kami itu benar, itu menyelamatkan 21 PTNBH yang lain. Kalau rektor terpilih ada masalah, Anda siap menggantikan? Oh. Itu urusannya MBA itu. Oh begitu? Iya. Rektor PLT bagaimana? Itu juga pemenang MBA. Maka kami berharap MBA bisa eksis lagi. Oke, Pak DPR, apa tindakan konkret agar skandal di Universitas 11 Maret ini tidak menggantung begini? Makanya sejak dari awal saya ngomong, saya minta kearifan Pak Menteri, kalau memang di situ dianggap ada persoalan, ada problem pemilihan, tolong dibuka secara fair, diberikan kepada MWA. Ini loh kesalahan kalian. Kalau memang ada, tapi kalau memang tidak ada ya, Mbok Iyo juga harus bijak menerima rektor terpilih apa yang telah terpilih oleh. Saya kebetulan bawa hasil rapat plenonya. Apa itu? Berita acara rapat pleno Majelis Wali Amanah dalam rangka pemilihan rektor UNS periode 2023-2008. Kalau lihat dari sini, ini ternyata putusan dari kementerian pun tanda tangan di sini. Ini berarti kan putusan dari Kementerian Pendidikan yang mewakili 35% suara juga tanda tangan. Tanda tangan di sini, ada di sini. Oke. Nah, ini berarti kan secara legal, formal, pemilihan rektor yang juga dihadir oleh menteri ini sudah sah. Makanya kalau memang kemudian hari dianggap ada bukti misalnya, itu segera tolong disampaikan kepada teman-teman di UNS. Kami akan berusaha, akan manggil menteri dan juga Majelis Wali Amanah untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dari persoalan ini. Kapan itu? Mudah-mudahan di masa sidang nanti sudah bisa kita agendakan. Jadi untuk program pertama Komisi 10 adalah memanggil Menteri Pendidikan dan Majelis Wali Amanah Universitas 11 Maret untuk menanyakan skandal pembatalan pemilihan rektor terpilih. Saya kira banyak juga agenda-agenda yang lain. Salah satu agendanya adalah mencari win-win solution tentang persoalan kasus UNS ini. Dan mengenai berbagai korupsi di berbagai universitas, apa sikap Komisi 10? Saya terus terang. Termasuk penerimaan mahasiswa baru. Saya salah satu anggota DPR yang sangat kritis terhadap persoalan itu. Saya salah satu yang menginginkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri itu dihilangkan. Karena dihilangkan. Udah melalui tes biasa dan jalur prestasi. Karena disinilah jalur mandiri inilah terjadinya sarang mafia, sarang korupsi antara si calon mahasiswa dengan rektor. Dengan pihak rektorat ya, bukan dengan rektor. Berapa maksimum mahasiswa yang bisa diterima dari jalur mandiri, berapa persen? Itu tergantung fakultasnya. Semakin elit fakultasnya, misalnya fakultas kedokteran, ekonomi, ini semakin mahal biayanya. Dari jumlah orangnya persentase dengan yang jalur tes? Biasanya 20% ya Bang, kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dicek lagi, biasanya sih 20%. 20%? Biasanya 20% kali 100 juta udah 2 miliar. Kalau 1 M, aduh gila. Tapi ini pihak rektorat kadang-kadang juga beralasan bahwa dari uang mandiri itu nanti ada subsidi silang buat mahasiswa yang tidak mampu. Oke, kalau memang seperti itu ada, saya juga memberikan keringanan kepada pihak rektorat, tapi harus ada HET, harga eceran tertinggi. Misalnya sumbangan dari pihak mahasiswa itu harus sama, semua fakultas, semua. Emang selama ini jalur mandiri itu siapa penyumbang terbesar yang diterima? Biasanya seperti itu. Oh begitu ya? Iya. Tidak lihat kualitas. Biasanya udah ada patokan minimalnya itu Bang. Misalnya di fakultas hukum misalnya, dia hanya menerima dengan sumbangan 20 juta, kalau mampunya 10 juta biasanya nggak diterima biasanya. Tapi kalau sebatas itu oke-oke aja, tapi di luar itu yang masuk ke rekening pribadi yang bahaya ya? Nah itu kadang-kadang
Karena masalahnya nggak sesederhana itu, Bang. Meskipun itu masuk ke rekening kampus, bagaimana mekanisme check and balancesnya? Apakah uang itu betul digunakan ketika sudah masuk ke rekening kampus memang untuk pengembangan institusi, digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana? Itu kan perlu ada pengecekan lebih lanjut. Oke, Pak Indra Harismaji, apa yang harus segera dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan ini, termasuk juga skandal Universitas 11 Maret? Nggak bisa short term ya, Bang. Ya. Ini yang terakhir juga saya sampaikan, ini kita harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Saya mau tambahin aja nih, problem ruwetnya kita. Ya. Kita bicara banyak korupsi di kampus. Ini baru aja ada riset dari tim riset kesejahteraan dosen di UGM, UI, dan Universitas Mataram. Ya. 43% dosen tetap kita penghasilannya kurang dari 3 juta. Iya, dosen itu kecil Bayangin, gajinya. ayo Bang, dosen kita 43% penghasilan per bulannya kurang dari 3 juta rupiah. Ruwet kan? Mereka-mereka yang kita pasrahkan untuk mendidik anak-anak kita, tidak terjamin kesejahteraannya. Itu yang harus kita tata ulang lagi. Itu butuh waktu yang lama, butuh kerjasama dengan DPR, butuh betul-betul kita memperbaiki ini. Kalau enggak memang revolusi mental, pembangunan SDM unggul itu pepesan kosong. Terus dengan menteri yang sekarang menurut Anda perlu diganti atau oke-oke aja? Dari awal memang beliau adalah anak bangsa yang cerdas, aset bangsa, tapi bukan tempatnya ngurus pendidikan. Kenapa Anda mutar-mutar? Jadi menurut Anda menteri harus diganti atau tidak? Harus diganti dari lama. Siapa? Bapak? Bapak Indra Harismaji. Siapapun lah yang lebih paham tentang pendidikan, yang mau mendengarkan kondisi pendidikan kita seperti apa. Mengenai Universitas 11 Maret ini, apa sebaiknya dilakukan oleh rektor yang dibatalkan walaupun sudah terpilih secara sah? Harusnya lanjut saja dengan jalur hukum. Karena jalur hukum 3 tahun atau nggak putus-putus, udah keburu selesai masa jabatan. Tapi kan begitu, Bang. Gimana kita kan nggak bisa lebih cepat lagi. Ibu Nisa gimana? Apa saran Anda terhadap dunia pendidikan Indonesia kita ini? Ya, yang utama adalah bagaimana sebetulnya kampus membangun ekosistem anti korupsi. Karena kalau ekosistem anti korupsi ini tidak dibangun, ya yang terjadi akan semakin banyak kasus korupsi. Nah, bagaimana membangun ekosistem anti korupsi? Salah satunya dengan melakukan penanganan konflik kepentingan. Dalam kasus UNS ini pasti kan ada banyak konflik kepentingan di dalamnya, makanya terjadi kisruh. Ya, terjadi kisruh gitu ya. Nah, itu harus segera diselesaikan karena penyelesaian konflik atau penyelesaian skandal pemilihan rektor di UNS ini adalah sebagai bukti adanya keinginan untuk membangun ekosistem anti korupsi. Nah, yang lainnya bagaimana cara membangun ekosistem anti korupsi di kampus? Kampus juga harus transparan, akuntabel, dan memberikan ruang tidak hanya kepada jajarannya, tapi juga kepada mahasiswa, kepada orang tua mahasiswa. Mereka diberikan ruang untuk melakukan WBS misalnya, dan tidak anti kritik gitu ya. Ketika ada WBS masuk, mahasiswa misalnya mengkritisi, oh ini ada sumbangan nih diminta, tapi ternyata nggak ada aturannya, masuk nih WBS, dipanggil mahasiswanya, terus kemudian di DO misalnya. Nah, itu jangan terjadi juga hal-hal semacam itu. Lalu yang lainnya juga perlu ada mekanisme check and balances secara rutin di kampus. Lalu juga yang lainnya melalui adanya pendidikan anti korupsi yang bisa dilakukan, ditanamkan pendidikan anti korupsi. Sekarang sudah ada kurikulumnya, itu juga bisa dikuatkan di kampus begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan sebagai kesimpulan dari narasumber, ternyata dunia pendidikan kita dalam keadaan sangat parah. Korupsi di mana-mana. Persaingan konflik kepentingan di mana-mana. Bahkan penerimaan mahasiswa pun dari khususnya jalur mandiri terjadi sogok menyogok. Bagaimana bisa kita mengharapkan anak kita berkualitas kalau dunia dosennya begitu? Bahkan katanya tadi 43% dosen tetap gajinya cuma sekitar 3 juta sebulan. Parah, parah, parah. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot.